Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah bangunkan kita dari kematian sejenak dengan kenikmatan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, sesuatu yang mahal harganya buat kita kaum muslimin. Pada saat kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita kemarin mempelajari yang terakhir tentang adab apa Ustaz Fikri? Perjalanan sudah ya, perjalanan sudah, fitrah juga sudah, gitu ya. Ini sudah masuk ke bab, yaitu bab akhlak terpuji, ya, pada akhlak. Di kesempatan yang berbahagia ini, yaitu bagian yang ketiga di Minhajul Muslim, kita akan belajar bersama-sama untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya, bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan tuntunan, yaitu mengenai akhlak yang baik, ya. Sekarang ini di kurikulum pun sudah selalu ditekankan, penekanannya yang paling utama adalah akhlak, karena memang mungkin saat ini akhlak adalah bagian yang luar biasa, menjadi prioritas, gitu ya, yang harapannya nanti 2045 menjadi Indonesia emas, gitu. Kalau berbincang tentang akhlak, artinya adalah perilaku yang menancap sangat kuat dalam diri. Kalau kita dulu, gitu ya, di kampung-kampung kita mungkin akhlak yang diajarkan atau mungkin hal yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dan dicontohkan oleh orang tua kita adalah, ya, salah satunya adalah akhlak. Nggak tahu kalau di desa-desa atau di tempat jenengan semuanya bersepeda saja, pada saat ada seseorang yang duduk di depan rumahnya, itu sampai ada yang turun dari sepeda, setelah itu sambil amit, gitu ya, amit mbah, gitu ya. Bukan amit mbah di pohon yang besar ya, bukan, itu mbah yang lain mungkin, gitu. Jadi dari akhlak itulah muncul kesadaran untuk melakukan perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk, gitu ya. Bahkan ada sahabat yang pada saat nantinya, kalaupun mungkin ya, gitu ya, bukan nantinya, tapi pada saat itu hal yang paling utama, dan pada saat ditimbang nanti di padang mahsyar, yang paling utama selain sholat yang pertama kali, yaitu adalah akhlak. Banyak orang nanti mungkin sholatnya rajin, puasanya rajin, gitu ya, bisa jadi juga tahajudnya rajin, gitu ya, semuanya rajin, tapi semuanya itu musnah, dan bahkan itu habis untuk menebus dari perbuatannya, tapi dia suka
menggunjing, suka menyakiti tetangganya, saudaranya sendiri. Jadi itu akan terjadi, gitu ya. Ingatlah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'alla khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Itu gambaran Allah. Jadi Allah juga memerintahkan Nabi untuk menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Bahkan di dalam surat Al-Fussilat ayat 34 pun juga begitu. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Kalau kita baca di dalam surat apa itu, perintah untuk berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam menyeru agama pun, menyeru kebaikan, itu juga Allah menyerukan. Serulah ud'u ila sabili, di jalan Allah, bil hikmah, gitu ya, bil hikmah, dengan cara yang baik, wal mau'izatil hasanah, dengan contoh yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun terjadi perdebatan, gitu ya, jidal itu apa Ustaz? Gelut gitu ya. Tapi ini diartikan, ditafsirkan sebagai perdebatan. Billati hiya ahsan, walaupun terjadi perdebatan, juga perdebatan dengan yang ahsan, cara yang baik ya. Allah menjadikan akhlak yang baik itu sebagai faktor penyebab keberhasilan seseorang meraih surga yang tinggi. Ini firman Allah mengenai akhlak ini banyak gitu. Dalam surat Ali Imran, gitu ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dan dari Rabbmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang hanya disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Lah sekarang orang yang bertakwa itu seperti apa? Lanjutan ayatnya yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan, mensedekahkan dalam kondisi lapang. Kondisi lapang itu duit, ada yang disedekahkan, wad dharra, dan pada kondisi yang tidak punya, gitu ya, tidak punya. Ini dicontohkan oleh Rasulullah itu ya, kalau kita lihat hidup itu kan penuh dengan ujian ya. Ya memang hidup ini dalam rangka kita ini kayak di dalam majelis gitu ya, dikumpulkan, setelah itu kita ini sedang ujian gitu ya. Sedang ujian. Kalau masalah ujian itu Rasulullah itu dibandingkan mungkin nabi-nabi yang lain termasuk dengan kita itu tidak ada apa-apanya sebenarnya. Di dalam kandungan sudah ditinggal ayahnya, tidak lama masih masa kecil ibunya, setelah itu kakeknya, ya kesayangannya, yaitu pamannya yang membela pada saat melindungi pada saat dakwah pertama kali. Ya Rasulullah itu mendapatkan dan beliaunya ini termasuk orang yang miskin pada saat yang menjadi kaya itu hanya pada saat Rasulullah itu menikah dengan Siti Khadijah. Setelah itu harta kekayaannya untuk berdakwah habis gitu ya.
Apalagi setelah itu ditinggal oleh istri tercintanya Siti Khadijah dan pamannya pada saat itu, yang disebut dengan hari kesedihan gitu ya, hari kesedihan, sehingga dihibur oleh Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Dihibur itu menghibur itu setelah kejadian. Setelah itu sudah diusir dari tanah kelahirannya gitu ya, dari Mekah ke Madinah. Setelah itu jatuh ya gak punya apa-apa, bahkan menghindari segala sesuatu. Bahkan pernah Rasulullah itu habis sholat ya, setelah salam itu tiba-tiba berdiri dan pergi ke rumah. Setelah itu ada yang tanya, ya Rasulullah, untuk apa engkau ya Rasulullah tiba-tiba kok keluar gitu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Saya kepikiran, saya punya harta di bawah tempat tidur saya. Dan harta itu langsung, artinya bukan harta bahasanya mungkin ada sedikit ya, uang gitu. Dan itu saya harus belanjakan gitu. Sampai segitunya. Itu yang pertama. Nah, di saat kondisi miskin tadi itu, ciri yang pertama tadi itu, di saat kondisi miskin itu, Rasulullah pun termasuk dengan anaknya Siti Fatimah yang diajari oleh Rasulullah. Kalau ada sahabat yang bahkan mungkin banyak kisah ya, memegang perutnya karena kelaparan, langsung diajak ke rumahnya. Setelah ke rumahnya, ya Aisyah, adakah sesuatu yang bisa dimakan? Saya lihat dulu ya Rasulullah. Setelah dilihat, tidak ada ya Rasulullah. Sampai di situ enggak berhenti. Sahabat yang tadi mengeluh kesakitan disuruh ke rumah anaknya Fatimah. Sampai di Fatimah pun ternyata Fatimah ini juga begitu. Tidak ada sesuatu yang diberikan, sampai kalungnya itu ya yang diberi, ada kalung pemberian hadiah dari sahabat yang lain, itu disuruh jual ke pasar ya. Setelah itu ternyata yang membeli ini tahu itu dari Fatimah, dikembalikan kalungnya, dan Fatimah yang tidak punya sesuatu makanan pada saat itu dibawain makanan gitu. Itu kondisi dorok, kondisi sempit ya, kondisi sempit. Jadi menginfakkan, nah, menginfak bersedekah itu kan ya, senyum itu juga bersedekah, banyak hal ya. Kondisi. Ciri yang kedua yaitu wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang yang menahan amarah. Sebenarnya bisa marah tapi dia tahan marahnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga wal afina anin nas, yaitu selalu memaafkan kesalahan orang lain. Itu ya. Kalau kita itu biar tidak jadi beban, ada orang yang menggunjing, orang yang memfitnah, orang yang apa itu, ya itu tadi, kalau ingin ringan kita ya jangan diladeni, dimaafkan saja. Setelah itu juga ya tadi itu menahan amarah. Tapi semuanya itu tidak mudah. Bahkan kalau bisa 7 turunan, awas kan ya gitu ya. 7 turunan itu ciri-ciri dari, dan semua ciri-ciri orang yang nanti dimasukkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hampir keseluruhan tadi itu tentang akhlak, suka memberi, bersedekah, akhlak kepada orang lain, menahan amarah, akhlak, memaafkan, itu juga akhlak. Dan disampaikan di sini wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang selalu berbuat baik.
Itu surat Ali Imran 133 134. Allah juga mengutus Rasulullah guna menyempurnakan akhlak beliau. Innama bu'itsu liutamma makaril rimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah diturunkan di bangsa Arab sana, itu kan akhlaknya pada saat itu kan luar biasa. Bahasanya molimo itu kan itu sudah terjadi. Jadi apa molimo itu? Main berarti berjudi ya. Main, berjudi, apa? Mabuk-mabukan. Itu apalagi? Madon itu main perempuan. Ya, main perempuan itu bukan berarti anu loh ya. Kalau nikah 1, nikah 2, nikah 3, nikah 4 itu ada syariatnya gitu ya. Jangan diingkari itu gitu ya. Cuman tidak semua orang kan siap gitu. Madon ya, main perempuan di sini. Bahkan di zaman dulu gitu ya, ibunya itu diwariskan kepada anaknya. Yes, itu saking parahnya. Ya kayak ayam Indonesia. Kalau main perempuan, apalagi berikutnya apa Mas? Maling gitu ya. Mencuri gitu. Yang satunya apa ini? Udah jelas ya. Ya. Jadi akhlak yang paling parah adalah ada 2 hal, yaitu mengubur bayi perempuannya hidup-hidup karena menjadi aib, bukan bagi seorang keluarga yang memiliki anak perempuan. Dan yang paling parah lagi yang urusannya dengan Allah, yaitu syirik, menyembah berhala. Jadi di situ memang kondisi akhlak luar biasa, termasuk mengagung-agungkan sukunya, sehingga sering terjadi perang suku. Itu juga. Masyiral muslimin, sidang salat Jumat ya, sidang salat subuh, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah SAW juga menerangkan keutamaan akhlak yang baik lebih dari 1 kali. Beliau bersabda, tidak ada sesuatu pun di al-mizan, di timbangan nanti, yang lebih berat daripada akhlak yang baik, yang saya sampaikan tadi itu. Jadi selain sholat sebagai kunci kita gitu ya, yang pertama kali, dan yang kedua adalah akhlaknya. Beliau juga bersabda, kebajikan adalah akhlak yang baik. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sampaikan sureng ya, banyak hadis, la yadkhulul jannah gitu. Jadi tidak banyak kalimat-kalimat tidak masuk surga seseorang jika jika tidak menghormati tamunya. Artinya masuk surga jika tidak menghormati tidak berbuat baik dengan tetangganya. Itu hadis-hadis itu banyak tentang itu. Gitu. Lalu ini bahasanya banyak, insya Allah mungkin nanti kita akan bahas di bab kedua, karena ini Ustadz Fikri ini maraton kayaknya untuk hari ini ya, ada kegiatan anak-anak termasuk khatamannya. Terakhir beliau juga bersabda, sesungguhnya orang yang paling kusukai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya, bukan yang paling kaya, yang paling banyak hartanya, paling ganteng, paling cantik, tidak. Jadi kembali kepada akhlaknya. Dan beliau juga pernah ditanya tentang amal yang paling utama.
Beliau menjawab, akhlak yang baik, amal yang paling utama. Beliau ditanya pula tentang hal yang paling banyak membuat orang masuk surga, maka beliau juga menjawab, akhlak yang baik. Sesungguhnya seorang hamba dengan akhlaknya yang baik mencapai berbagai tingkatan agung di akhirat dan berbagai kediaman yang mulia, padahal dia lemah dalam beribadah. Jadi akhlak itu memang menjadi sesuatu yang baik. Ya, kita yang sudah mungkin berumur, ya sudah tidak perlu gengsi untuk minta dihargai berlebihan, tapi kita tunjukkan tetap berakhlak walaupun dengan anak-anak. Bahkan kalau Rasulullah itu dengan anak-anak itu kalau salim itu bukan gini, bukan, malah menunduk. Rasulullah itu menyamai menyamai dengan posisi anak-anak, bahkan mencium tangannya, dicium tangannya gitu. Kalau kita kan kadang ini begitu. Jadi itu mungkin, dan insya Allah untuk berikutnya kita akan bersama-sama memperdalam tentang akhlak yang baik dari penjelasan para salaf, ya, para alim terdahulu untuk bab akhlak ini. Dan nanti ada bahasan lebih khusus, yaitu bahasan insyaallah sabar dan tahan uji untuk bab kedua ini. Itu saja mungkin yang bisa kita pelajari bersama-sama di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kesabaran kita dalam segala macam hal ujian selama kita hidup di dunia. Dan ingatlah bahwa hidup di dunia ini tempatnya ujian, berlelah-lelah. Kalau kepingin gak berlelah-lelah, mati saja. Mati saja. Ada kalimat aish kariman aumut syahida, hiduplah yang mulia atau mati syahid, gitu ya. Itu saja. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.